Setiap malam, Mike selalu mendengar suara pintu utama rumahnya berdengit. Backup. You had security cameras? Mike? Ini adalah Mike, seorang IT yang baru pertama kali memutuskan pindah dari rumah kedua orang tuanya. Jadi orang tuanya memiliki rumah lain yang sebelumnya disewakan kepada seorang wanita bernama Nancy. Di minggu pertama pindah, Mike merasa ada hal janggal, namun selalu dia abaikan dan dia merasa itu hanyalah mimpi buruk. Di malam berikutnya, Mike kembali mendengar suara gaduh. Suara denyit pintu utama terbuka, kemudian tertutup kembali, seolah ada seseorang yang masuk atau membobol rumahnya. Dalam gelapnya malam, kali ini dia memutuskan untuk mengeceknya. Dan tiba-tiba, Yeah, one sec. Hi, can I help you? ya, dia terbangun oleh suara ketukan pintu dari tetangganya yang mengkhawatirkan kondisinya karena dia melihat Mike tertelungkup di lantai. Pria ini bernama Joe. Dia adalah tetangganya. Joe ini sampai minta masuk ke dalam rumah hanya untuk memastikan bahwa Mike ini benar pindahan, dengan dalih bahwa penghuni sebelumnya itu seorang wanita bernama Nancy. Setelah menyaksikan barang-barang Mike di dalam, Joe pun pamit. Dia mengundang Mike untuk makan nanti malam. Setelah gelap, Mike pun bersiap, namun sebelum pergi, dia tak lupa mengunci pintu belakang dengan seksama, lalu mengulang mencoba membukanya lagi. Begitupun saat mengunci pintu utama. Setelah yakin terkunci, Mike pun bergegas pergi ke rumah Joe. Di rumah Joe, Mike disambut hangat oleh istrinya Joe. Mereka ini pasangan baik hati yang sangat perhatian. Joe juga memohon maaf pada Mike karena sempat mencurigainya. Dia hanya khawatir karena sebelumnya mereka sangat mengenal dekat Nancy. Namun Nancy pergi tanpa pamit dan tiba-tiba ada Mike yang tertelungkup di rumahnya. Di sana juga Joe sempat memperingatkan Mike untuk mengganti kunci pintunya dan menyarankan memasang sistem keamanan karena di daerahnya sering ada pembobolan rumah. Namun saat Mike bertanya soal rumah mana yang dibobol, Joe tidak menjawab dan mengalihkan perbincangan. Setelah makan malam, Mike kembali ke rumah lalu bergegas istirahat. Dan tiba-tiba, pagi itu Joe kembali mengetuk pintu. Dia memberikan surat tilang yang dia temukan di mobil Mike. Dia juga memberitahu Mike bahwa di daerahnya itu dilarang parkir di depan rumah semalaman. Harus diparkir masuk ke garasi. Di kesempatan itu Mike mengungkapkan pada Joe bahwa dia yakin rumahnya ada yang membobol. Namun ketika Joe menanyakan apakah ada yang hilang, Mike pun kebingungan. Lagi-lagi si Joe menyarankan Mike untuk mengganti seluruh kunci pintu di rumahnya dan memasang sistem keamanan hari ini juga. Joe yang pernah menyaksikan Mike tertidur di lantai pun meyakini bahwa Mike itu mengidap somnambulisme atau berjalan sambil tidur dan menyarankan Mike untuk memasang aplikasi sleep monitor. Barangkali dia hanya bermimpi atau tidur berjalan. Tak lupa Mike pun minta kontak Nancy untuk meyakinkan. Karena memberikan nomor ponsel orang tanpa izin pemiliknya itu kurang elok, maka Joe pun hanya memberikan alamat email Nancy. Di hari itu juga, Mike segera order kamera CCTV, barikade pintu, juga menginstal aplikasi Sleep Monitor. Selain itu, Mike juga langsung menghubungi ahli kunci dan mengganti semua kuncinya, kemudian mengirim email pada Nancy dengan menyertakan nomor ponselnya. Dan tak lama Nancy menghubunginya dengan suara terbata dan menggebu-gebu. Penuh dengan kekhawatiran, Nancy meminta pada Mike untuk segera meninggalkan rumah itu. Dia juga mengalami hal yang sama, sering diteror setiap malam. Dan teror itu terasa nyata baginya. Dia sangat yakin bahwa rumah itu berhantu. Selain itu, Nancy pun yakin bahwa kuncinya aman. Dia tidak pernah memberikan kunci serepnya pada siapapun. Mendengar alasan Nancy, Mike sedikit tenang karena yang dia takutkan bukanlah hantu,
hantu, melainkan orang yang berniat jahat. Malamnya sebelum tidur, Mike mengaktifkan aplikasinya dan seperti biasa, Mike terbangun sambil ngos-ngosan. Segera dia cek sleep monitornya, ternyata benar saja detak jantungnya saat itu tidak teratur. Dan ketika mendengar rekamannya, suara Mike terdengar sangat panik dan tiba-tiba setelah yakin adanya suara langkah kaki, Mike segera bergegas pergi ke toko senjata lalu mengikuti latihan menembak. Kemudian membeli sebuah senjata dengan pertanyaan bejibun dan aturan yang harus diikuti. Mike akhirnya beli senjata juga untuk jaga-jaga. Sesampainya di rumah, bersamaan dengan datangnya paket orderan yang dia pesan, segera dia memasang kamera dan barikadenya. Namun saat tengah malam, dia tiba-tiba terbangun karena kehausan, bersamaan dengan terjatuhnya CCTV yang dia pasang. Ditambah lagi pintu rumah yang tiba-tiba terbuka. Mike segera mengambil senjatanya, lalu memeriksa sambil mengendap dan menodongkan senjata. Bersamaan dengan datangnya Joe, karena Mike tampak panik, Joe segera menghubungi polisi. I think he's gone, Mike. He destroyed the camera and he must have gone out the front door, but I don't know. Let's just sit down and... Who's here? It's the police, Michael. I called them. I'll just go tell them what happened. Why don't you stay here, okay? Malamnya, Mike ngepoin latar belakang si Joe. Dia sedikit curiga pada tetangganya itu, karena setiap ada kejadian, dia selalu ada di dekatnya. Hari berikutnya, Mike menyempatkan mengunjungi dokter untuk berkonsultasi mengenai masalah tidurnya yang tidak pernah bisa tenang, malah jadi paranoid. Dia merasa sering bermimpi buruk namun terasa amat nyata. Kemudian untuk menenangkan diri, Mike mengunjungi kediaman kakaknya bernama Jennifer. Kita panggil dia Jenny. Setelah bercengkrama panjang lebar lalu makan bersama, akhirnya dia memutuskan untuk menginap di sana dan mereka pun tertidur. Namun tak lama, tiba-tiba Mike kedatangan pria misterius, bukan cuma satu orang, tapi banyak. Dan tiba-tiba Are you okay? Sorry. I was scared. I couldn't move. Who? segera Mike bergegas pergi mengambil senjatanya, mengeluarkan seluruh pelurunya untuk menegur tetangganya itu. Sesampainya di rumah Joe, di sana dia menjelaskan bahwa dia hanya mengkhawatirkan Mike karena dia melihat mobilnya nggak ada, kemudian mengecek pintunya. Hanya itu aja. Lalu Joe menyita senjatanya Mike dan menyuruh Mike pulang. Sesampainya di rumah, Mike langsung menghubungi Jenny dan mengungkapkan bahwa dia berencana akan kembali pulang ke rumah orang tuanya karena dia merasa sudah tak sanggup lagi tinggal di rumahnya. Sambil teleponan dengan kakaknya, Mike sambil memperhatikan kamera CCTV dan sambil berkeliling. Namun tiba-tiba dia melihat sesuatu yang bukan miliknya. Ya, ternyata suara denyit pintu itu bukanlah suara pintu utama, melainkan sebuah pintu rahasia menuju loteng. Mike pun berlari menuju ke rumah Joe. Dia minta tolong namun Joe menolak. Di sana dia melihat senjatanya di bufet. Tanpa pikir panjang, segera dia meraihnya. Kemudian bergegas kembali ke rumah. Mike mengendap masuk ke rumahnya. Lalu dia naik untuk cek di atas loteng. Ternyata kondisi di sana sangat kotor dan bau. Mike pun kembali turun dan pria itu berada di ruangan tengah sambil ketakutan lalu berusaha kabur. Could I use your shower? Tea? I'm really hungry. Di kantor polisi, Mike masih syok. Dia hanya terdiam terpaku. Kemudian Joe keluar dari ruangan interogasi. Di kesempatan itu, Joe memohon maaf karena tidak mempercayai keresahan Mike selama itu. Jangankan Joe, Mike sendiri pun tidak mempercayai dirinya sendiri. Dari hasil interogasi masih belum diketahui siapa, dari mana, dan berapa lama orang itu berada di loteng Mike. Di kesempatan itu, Mike masih speechless. Mike minta bantuan Joe untuk menjelaskan pada Jenny tentang kondisinya. Tak lama, Jenny tiba dan menjemput Mike, kemudian mengantarkan Mike pulang kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah saat istirahat, Mike masih belum bisa tidur dengan tenang. Dia masih sangat trauma karena tak bisa tidur. Mike pun memutuskan untuk membereskan barang-barangnya, tentunya ditemani oleh Jenny, dan film pun selesai. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit, bye-bye.